Laboratorium Biokimia. Hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai topiknya yaitu biokimia pencernaan. Di mana di dalam praktikum biokimia pencernaan ini kita akan melakukan 5 metode yang terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu tes kolesterol, pigmen empedu, dan asam empedu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam praktikum, sebaiknya kita nanti akan melakukan pretest terlebih dahulu. Oke, setelah kita melakukan pretest, hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebelum kita praktikum. Nanti ketika praktikum, Anda juga harus membuat laporan sementara, di mana laporan sementara tadi akan diupload di cyber Anda. Kemudian setelah praktikum, kita akan melakukan post test. Nah, sebelum kita melakukan praktikum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk praktikum hari ini. Jadi pada praktikum hari ini kita membahas mengenai biokimia pencernaan. Jadi di dalam pencernaan akan terjadi beberapa metabolisme, yaitu metabolisme karbohidrat, kemudian protein, dan lemak. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum mengenai metabolisme lemak. Nah, lemak sendiri kita tahu salah satunya komponennya yaitu kolesterol, di mana kolesterol itu ketika masuk di dalam tubuh dia akan dihidrolisa menjadi asam lemak bebas. Kolesterol bisa didapatkan oleh manusia melalui makanan. Makanan yang kita makan mengandung lemak dalam bentuk asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Ketika lemak di dalam makanan tadi setelah sampai di usus, dia akan dimetabolisme, kemudian dia akan dipecah melalui komponen yang disebut sebagai senyawa asetil koenzim A, di mana dia akan membentuk kolesterol, kemudian trigliserida dan fosfolipid. Nah, kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid tadi kemudian akan diabsorpsi oleh usus masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian untuk pemeriksaan hari ini kita akan lebih terarah kepada komponen lemak yaitu kolesterol. Inti dari kolesterol adalah siklopentanoperhidrofenatren atau kita sering mengenalnya sebagai sterol, di mana struktur atau komponen kimianya mirip seperti vitamin D dan asam empedu. Oke, kita akan lanjut ke pemeriksaan berikutnya mengenai tes kolesterol. Pada hari ini kita akan melakukan deteksi kolesterol di dalam makanan, senyawa makanan, melalui 2 metode, yaitu yang pertama yaitu tes Salkowski dan yang kedua yaitu tes absorpsi iodium. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tes Salkowski. Tes Salkowski ini tujuannya yaitu mendeteksi adanya kolesterol di dalam makanan. Dengan prinsip pemeriksaannya yaitu adanya penambahan asam sulfat pekat akan menyebabkan terjadinya perubahan warna dan fluoresensi, di mana perubahan warna dan fluoresensi tadi mengindikasikan adanya kolesterol di dalam makanan. Kemudian yang selanjutnya yang Anda harus ketahui sebelum kita melakukan praktikum yaitu mengenai alat dan bahan. Jelas di dalam melakukan praktikum, alat yang kita butuhkan adalah tabung reaksi. Kemudian reagen yang kita butuhkan atau bahan yang kita membutuhkan kolesterol 0,05%, kemudian kloroform, di mana kloroform ini nanti digunakan untuk melarutkan kolesterol. Kemudian bahan yang ketiga yaitu H2SO4 atau asam sulfat pekat, di mana asam sulfat pekat ini yang nanti menjadi indikator perubahan, di mana nanti akan membentuk kompleks warna. Kita akan beralih ke pemeriksaannya, prosedurnya. Jadi nanti kita sediakan terlebih dahulu yang pertama yaitu tabung reaksi, di mana tabung reaksi kita akan tambahkan terlebih dahulu 1 ml kolesterol 0,05% di dalam kloroform. Ya. Jadi di sini kolesterol 0,5% ini sudah dilarutkan terlebih dahulu di dalam kloroform. Kemudian langkah selanjutnya Anda harus menambahkan 1 ml H2SO4 atau asam sulfat
penambahannya yaitu melalui dinding tabung dengan cara tabung reaksinya kita miringkan. Penambahan H2SO4 sebanyak 1 ml diteteskan melalui dinding tabung. Kemudian kita tegakkan tetapi jangan dikocok. Tujuannya apa? Supaya kita nanti interpretasinya yaitu melihat cincin yang terbentuk di antara perbatasan H2SO4 dan kloroform. Jika Anda mengocok, maka terjadi percampuran reaksi sehingga tidak terjadi perubahan warna. Nah, interpretasi hasilnya ketika Anda menegakkan kembali tabung, Anda harus melihat adanya perubahan warna di dalam batas antara H2SO4 dengan kolesterol yang sudah dilarutkan di dalam kloroform. Jika di dalam zat makanan tadi mengandung kolesterol, maka akan terjadi perubahan warna yaitu merah, biru, dan ungu. Dan biasanya juga terjadi adanya fluoresensi yang bisa kita lihat di dalam cincin ini. Oke, begitu. Oke, kita lanjutkan kembali pemeriksaan atau praktikum biokimia pencernaan dengan pemeriksaan yang pertama yaitu untuk deteksi kolesterol. Yang pertama yaitu pemeriksaan kolesterol dengan metode tes Salkowski. Pada pemeriksaan tes Salkowski, alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama tabung reaksi. Kemudian bahan yang kita butuhkan kolesterol 0,05% dilarutkan dalam kloroform. Reagen yang kedua yang kita butuhkan yaitu asam sulfat pekat atau H2SO4 pekat dan pipet tetes. Oke, prosedur yang akan kita lakukan pertama, siapkan terlebih dahulu tabung reaksi. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi 1 ml kolesterol yang sudah dilarutkan dalam kloroform. Kemudian kita tambahkan 1 ml asam sulfat pekat melalui dinding tabung secara perlahan, jangan sampai tercampur. Setelah itu kita tegakkan tabung reaksi. Kita amati perubahan kompleks warna di antara batas antara asam sulfat pekat dengan kolesterol dalam kloroform. Jika terdapat kolesterol di dalam sampel, maka akan terbentuk kompleks warna merah muda, bening, kuning, dan bening. Kita lihat di sini setelah penambahan asam sulfat pekat akan terbentuk kompleks warna di antara kedua batas cairan. Terbentuk 3 lapisan yaitu merah muda bening, kuning, dan yang paling atas adalah bening.